Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Fasal yang ke-11. Yang punya Al-Barzanji buka fasal yang ke-11. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyyah. Ketika Rasulullah itu umur 4 tahun, kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyyah. Ibunya mengajak Nabi pergi ke Madinah. Jadi pas ketika Rasulullah itu umur 4 tahun, diajak oleh ibunya ke Madinah. Summa adat fawafatha bil abwa au bisyibil hajunil wafah. Kemudian jadi di Madinah itu diajak oleh ibunya itu ziarah ke tempat ayahnya. Dan Abdullah kan meninggal di Madinah. Jadi diajak sambil menengok saudaranya, yaitu Bani Najjar. Nengok saudaranya di sana, diajak ziarah. Nengok ke kuburannya bapaknya, Abdullah. Setelah di sana diajak pulang. Setelah selesai nengok saudaranya di sana, diajak pulang. Takdir mengatakan ibunya wafat di Abwa. Ibunya meninggal di Abwa atau Bisyibil Hajun, namanya Syibil Hajun, yaitu lereng gunung. Lereng gunung namanya Hajun. Jadi lereng gunung itu sebelah sini gunung, sebelah sini gunung. Di situ meninggal dunia. Terus setelah meninggal, wahamalathu hadinatuhu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Setelah ibunya meninggal, diasuh oleh Ummu Aiman al-Habasyiyah. Jadi Ummu Aiman itu yang asuh Kanjeng Nabi ketika umur 4 tahun. Ummu Aiman itu orang Habasyah, orangnya hitam, orang Afrika. Allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Harisah maulah. Jadi Ummu Aiman ini setelah Kanjeng Nabi udah jadi nabi, itu dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah itu masih umur 18 tahun. Nikah sama nenek-nenek. Sekitar umur berapa? 50-an tahun. Itu yang suruh nikah Kanjeng Nabi derek. Ummu Aiman ini, jadi Zaid bin Harisah ini orang kaya, orang pokoknya kiainya orang Nasrani atau Yahudi gitu ya. Jadi Zaid ini diam-diam karena dengar ada Nabi akhir zaman, diam-diam ke Madinah. Akhirnya dia dibohongi sama orang, dijadikan budak, dijual. Padahal ini anaknya tokoh dijual. Setelah dijual, diperlakukan nggak enak. Akhirnya dibeli sama Kanjeng Nabi. Dibeli, nggak tahu itu. Jadi budaknya Kanjeng Nabi. Setelah ketahuan sama bapaknya ini, ketahuan bahwasanya si Zaid ini anaknya tokoh orang Yahudi. Si Zaid mau dibeli sama bapaknya, sini saya beli. Karena anaknya tokoh. Kata Zaid, nggak mau, ingin jadi budak, nggak apa-apa. Saya senang jadi budaknya Muhammad. Padahal yang dikepingin budak itu kayak barang, Mak. Kalau budak itu ya kayak barang, jadi dijual ke siapapun bisa. Malah Zaid ingin jadi budaknya Kanjeng Nabi, karena saking baiknya Kanjeng Nabi dengan budaknya. Jadi dengan khotim-khotimnya Kanjeng Nabi itu baik. Sampai Sayyidina Anas itu nggak pernah saya ditegur sama Nabi, ditegur, kamu kenapa ngelakuin ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Jadi nggak pernah sama sekali. Dimarahin pun nggak pernah. Wah,
Itu jarang zaman sekarang. Kalau sekarang kan diporsir, ayo kerja terus, cari duit. Jadi kayak budak gitu, menghasilkan duit. Itu kata Abu Said Muhammad apa? Itu karena cerdasnya Anas. Nah, jadi belum diperintah apa yang diinginkan Nabi dia tahu. Jadi tanggapan ini loh, tanggap. Suruh apa belum apa. Pak Yudi kan harus, ayo bikin kopi, kan harus disuruh. Bikin kopi, nggak pengertian. Nah, jadi harus nyuruh dulu. Nah, jadi makanya ada kata-kata gini, al-qayyis yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas itu cukup diisyarai sekali udah cukup. Wal jahil yakfi bil asar. Orang yang bodoh cukup dengan apa? Dikasih tahu dengan tongkat. Jadi dikasih tahu dengan omongan nggak bisa, harus dengan tongkat. Kalau dicecer baru dia jalan. Makanya ada perkataan itu sindiran kiai ke santri-santri seperti itu. Al-qais yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas itu cukup dikasih tahu sekali udah paham. Kalau waktunya jamaah, waktunya ngaji, nggak perlu dikentongi, udah tahu sendiri. Masa koyo wedhus yo jamaah teng teko kabeh. Ya al-qais yakfi bil isyarah. Wal jahil yakfi bil asar. Tapi kalau orang bodoh cukup dengan kayu, bejok, mangkat cok, pukul dulu, berarti jahil. Itu belum ngaji. Kalau nggak dipendung nggak jalan ya. Bukan saya loh Jo. Zaid ini dulu nikah dengan Zainab. Nah, Zainab bin Jahash. Zainab bin Jahash. Nah, terus Zainab ini dipegat, dicerai, difurqah sama si Zaid. Tapi dia bingung, loh kenapa? Sama Kanjeng Nabi dimarahin. Kenapa kamu menalak memisah si Zainab? Apakah dia bukan wanita salihah? Enggak, dia wanita salihah. Tapi nggak tahu kenapa kok dipegat. Akhirnya sama Kanjeng Nabi didoakan si Zainab ini, semoga kamu mendapatkan yang lebih baik ya. Langsung turun ayat, walamma qada minha zaidun wa tarang zawwajnakaha. Walamma wa tara zaidun, ketika walamma qada zaidun minha wa tarang zawwajnakaha, ketika Zaid itu sudah berpisah dengan si Zainab, terus zawwajnakaha. Jadi Kanjeng Nabi dinikahkan langsung oleh Allah mendapatkan Zainab. Mendapatkan Zainab. Tapi tombo gelo biar Zainab itu enggak, hatinya itu enggak tersakiti. Satu-satunya orang yang ada namanya ada di Al-Qur'an itu cuma Zaid. Sahabat yang lain enggak ada. Abu Bakar yang sahabat paling top, Umar, Utsman, Ali, nggak ada namanya di Al-Quran. Zaid seneng Pak, walaupun mantan istrinya dinikah Kanjeng Nabi nggak sakit hati. Jadi kalau di Ustadz Gandhi jangan sakit hati. Dan kecewa. Berkah. Ayo langsung yang nikahkan Zainab mendapatkan Rasulullah siapa? Allah. Nah, tombo gelone nopo? Nama satu orang nama yang ada di Al-Qur'an itu cuma hanya Zaid. Yang lain nggak ada. Sahabat ratusan ribu cuma hanya ada nama satu yaitu Zaid. Sampai sekarang masih dibaca. Itu di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Walamma qada zaidun minha wa tarang zawwajnakaha likai la yakuna. Apa itu lupa saya ayatnya. Lupa itu poho itu kelalen. Lupa wal kelalen.
dinikahkan. Nah, terus Ummu Aiman si Zaid ini dinikahkan dengan Ummu Aiman. Wa adkhalathu ala jaddihi Abdul Muttalib. Terus Ummu Aiman menyerahkan ke kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Diserahkan itu Rasulullah ke Abdul Muttalib, fadammahu ilaihi. Nah, dijaga sama Abdul Muttalib, waraqalahu ala wa a'la ruqiyah. Jadi dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, terus waraqalahu dengan apa? Dengan lembut, lemah lembut. Nah, namanya kakek itu biasanya lembut sama cucunya. Tapi kalau sama anak itu biasanya galak. Tapi kalau sama cucunya lembut. Itu sifatnya mbah. Ya kalau anaknya ya, tapi kalau sama cucunya beda. Ini bapaknya marahin anaknya sendiri, ada kakeknya. Serawani apa bisa? Waqala inna li bani hadza. Terus Abdul Muthalib ini mengatakan ini firasah. Ini firasat orang soleh itu ada. Dari kecil dikatakan waqala inna li bani, sesungguhnya anak laki-lakiku ini, yaitu cucu saya ini Muhammad, la sya'nan azimah, mempunyai kedudukan yang tinggi. Fabakhin, maka sungguh beruntung liman waqarahu wa walah, bagi orang yang mau memuliakan dan menghormati. Jadi dari kecil sudah diprediksi. Nah, ini firasah namanya. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasatnya orang mukmin, karena firasat tersebut itu keluar daripada cahayanya Allah. Jadi orang soleh itu punya pandangannya biasanya tepat, tembus. Karena dia memandang bukan dengan pandangan biasa, tapi pakai pandangan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abdul Muthalib ini sudah memprediksi ini anak mempunyai kedudukan yang tinggi, azim, fabakhin, sungguh beruntung, maka beruntung liman waqarahu wa walah, bagi orang yang mau menghormati dan memuliakan. Nah, kita di sini membaca sejarahnya Kanjeng Nabi, ayo tanamkan rasa menghormati Kanjeng Nabi, rasa mengagungkan Kanjeng Nabi. Walaupun sampean nggak hafal, nggak apa-apa, di hati atau di mulut sambil mengucapkan sholawat, Ojo rokokan malah rokokan, lagi maulid malah rokokan, rantulur. Walam tashku fi sibahu ju'an. Nah, ini sifatnya Kanjeng Nabi dari kecil nih ya. Dari kecil. Walam tashku fi sibahu, tidak pernah mengeluh di masa kecilnya. Ju'an wala atasan qattu, mengeluh lapar, mengeluh haus, enggak pernah sama sekali. Jadi enggak pernah di masa kecilnya Kanjeng Nabi mengeluh lapar. Saya lapar. Wala atasan haus. Lah kita sampean wis kakek-kakek isih ngeluh lapar, ngeluh wah haus, lapar. Ini Kanjeng Nabi dari kecil nggak pernah sama sekali. Nafsuhul abawiyah, jadi sifatnya itu ke orang tua, sifatnya udah kayak orang tua. Tapi kalau kita sudah orang tua pun masih ngeluh. Sudah dikasih makan, ibaratnya nih, wah udah dikasih makan kasinan, kurang pedas, mana sambelnya? Sambel lima ya lagi masih ngeluh. Kanjeng Nabi nggak pernah sama sekali. Wa katsiran ma ghada, kebanyakan apa yang dimakan oleh Nabi, faghtada bima Zamzam. Kebanyakan yang dimakan oleh Nabi itu air Zamzam. Jadi Kanjeng Nabi itu makannya air Zamzam terus. Faghtada, sarapannya bima Zamzam, dengan air Zamzam terus. Fa asba'ahu wa arwah, sampai minum air Zamzam kenyang dan seger. Jadi makanya Kanjeng Nabi mengatakan ma'u Zamzam lima syuribalah.
Al-ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Jadi kalau niatnya untuk kenyang, kenyangnya. Kalau niatnya untuk apa? Biar supaya hausnya hilang, hilang hausnya. Tergantung apa? Yang niatnya. Kalau niat untuk biar supaya obat daripada penyakit, sembuh itu penyakitnya. Tapi kalau dengan niat yang sungguh, sama kayak Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'atah. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibacanya. Untuk kesembuhan, mari. Nah, jadi dulu itu sahabat itu ada orang kepatok ular. Nah, ada orang kepatok ular minta jambe-jambe lah, biar supaya ini racun ini nggak sampai membunuh. Nah, yowes, bawa sini. Dibacain apa? Al-Fatihah. Dibacain Fatihah. Al-Fatihah. Diminum. Sembuh. Langsung sembuh. Wah, itu imane sahabat Pak. Lah imane Pak Kisna ya beda. Dia langsung sembuh. Akhirnya dikasih kambing berapa? Banyak. Dikasih kambing ratusan kambing. Terus ini belum berani jual kambingnya, belum berani nyembelih kambingnya untuk makan. Ini halal apa enggak ini? Dikasih seperti ini halal atau tidak? Kalau kita gimana Pak? Sikar. Mbuh ora mikir hukum halal atau haram, yang penting sikar. Itu sahabat masih mikir ini halal atau enggak. Akhirnya matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya habis kejadian seperti ini diberi kambing banyak. Katakan yang Nabi jawabnya gimana? Aku bagi. Aku bagi. Berarti halal. Tapi nyuwuk kalau belum apa? Ada orang minta air. Kalau belum sembuh, belum bisa nerima upahnya. Aja. Ini modal suwuk-suwuk enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Jadi boleh mengambil apa? Mengambil pemberian kalau emang sudah waras. Tapi kalau sekarang amplopnya sih. Pendaftaran berapa? Sembuh nggak sembuh urusan nanti. Ya, belum halal itu. Kalau sudah sembuh baru halal. Falamma ulikhat bi fana'i jaddihi Abdul Muttalibi matayal maniyah kafalahu ammuhu Abu Talibin syakiku abihi Abdillah. Ketika sudah diasuh oleh kakeknya bi fana'i jaddihi, nah, kakeknya meninggal, terus diserahkan hak asuhnya ke pamannya yaitu Abdul Muttalib. Abu Thalib, wa kaffalahu ammuhu Abu Thalib, diserahkan ke Abu Thalib, yaitu syakiki abihi, saudara kandungnya bapaknya Kanjeng Nabi, yaitu Abdullah. Faqama bi kafalatihi bi azmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyah. Abdul Muttalib Abu Thalib menjaga Kanjeng Nabi dengan azam yang kuat, himmah, kesemangatan, wahamiyah, jadi semangat menjaga Kanjeng Nabi. Wa qaddamahu 'alan nafsi wal banina wa rabbah. Jadi Abu Thalib ini menjaga Kanjeng Nabi, mendahulukan daripada dirinya, anak-anaknya dan yang lain. Itu Abdul Muttalib. Abu Thalib. Jadi lebih mementingkan Kanjeng Nabi daripada dirinya, anak-anaknya dan keluarga yang lain. Istri semuanya lewat. Anaknya wae ditinggal. Lebih mementingkan, mendahulukan Kanjeng Nabi. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam isnatai asyrata sanatan rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ila biladisy Syamiyah. Ketika Rasulullah berumur 12 tahun, beliau ikut pamannya yaitu Abu Thalib ila biladisy Syamiyah, ke negara Syam.
Nah, jadi ikut pamannya dagang ke Syam. Wa arafahu rahibu Buhaira bima hadzahu min wasfin nubuwatihi wa hawah. Nah, di situ ketemu dengan rohib. Rohib itu pendeta. Di Buhaira ketemu pendeta, yang pendeta ini mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman. Nah, jadi di kitab-kitab terdahulu itu sudah muncul tanda-tanda Nabi akhir zaman. Nah, giliran Kanjeng Nabi sama rombongannya Abu Thalib ini lewat. Ini tanda-tanda Nabi akhir zaman kok muncul itu. Pendeta ini sudah lihat sifat-sifat kenabian. Waqala, dan pendeta ini mengatakan, inni arahu sayyidal alamin wa rasulallahi wa nabiyyah. Saya melihat tanda-tanda sayyidal alamin, gustinya alam, wa Rasulullah, dan utusannya Allah, wa nabiyah, nabinya Allah. Kata pendetanya ini, ketika Kanjeng Nabi lewat, saya kok ngelihat tanda-tanda Nabi, tanda-tanda Rasulullah. Tanda-tandanya apa? Qad sajadalahu syajaru wal hajaru la wala yasjudani illa linabiyyin awwah. Tanda-tandanya pohon-pohon pada sujud, pohon-pohon pada berdoyong-doyong. Wal hajar, batu-batu juga pada sujud. Walayas yudani, pohon dan batu tidak akan bersujud illa linabiyyin awwah, kecuali yang lewat itu Nabi. Jadi pohon-pohon pada sujud. Jadi Kanjeng Nabi di bawahnya, pohonnya itu mentiung, Pak. Nah, jangan sampai Nabi itu kepanasan. Mentiung sendiri. Mentiung itu apa? Melengkung. Doyong langsung, doyong nutupi Kanjeng Nabi. Padahal Nabi lewat itu ada ghamama, ada mendung. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu diikuti mendung. Gak pernah langsung kena terik matahari secara langsung. Terus Kanjeng Nabi juga tidak mempunyai bayangan, karena Kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya. Jadi Kanjeng Nabi nggak ada bayangannya sama sekali. Kalau sampean kan kita ini kan ada bayangannya ya, karena bukan cahaya. Allah, Kanjeng Nabi itu keistimewaannya Kanjeng Nabi selalu diikuti mendung. Mekah panasnya kayak apa, Kanjeng Nabi lewat tidak pernah kena sinar langsung matahari, selalu diikuti mendung. Yang itu yang tadi dibaca itu, wal ghamamah qad adallat wal malasallu alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Wa inna lanajidu na'atahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Kata rahibnya tadi, aku menemukan sifat-sifat kenabian ini di kitab-kitab terdahulu. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah. Nah, terus Kanjeng Nabi itu dipegang, coba dilihat antara dua pelikatnya ini ada khatamun nubuwah, cap kenabian. Wa qad ammahu nur wa ala. Nah, cap kenabian ini kalau dilihat dia memancarkan cahaya. Wa amara ammuhu biraddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil yahudiyyah. Terus ini pamannya ini berfirasat, wah ini nggak enak, berprasangka nggak enak, akhirnya dipulangkan itu. Nyampe Syam dipulangkan ke Mekah, takhawufan alaihi, karena khawatir kepada Kanjeng Nabi, min ahli dinil yahudiyah, dari bahayanya orang-orang Yahudi. Faraja'a bihi wa lam yujawiz minasyamil muqaddasi wa lam yujawiz minasyamil muqaddasi Busra.
dan Kanjeng Nabi pulang lagi ke Mekah belum melewati Baitul Maqdis, yaitu di mana? Di Palestina. Belum sampai Baitul Maqdis, Kanjeng Nabi sudah kembali lagi ke Syam. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syahim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Faslun syurutul khutbataini asyaratun. Sekarang syaratnya khutbah dua itu ada 10, yaitu at-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbar. Jadi yang pertama syaratnya harus suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Para khotib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kok khotibnya kentut? Ya turun, wudhu dulu, baru nanti dilanjut. Wa taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Harus suci dari najis pakaian, badan dan tempat. Nah, ini mimbar-mimbar diperhatikan. Nah, yang bagian bersih-bersih. Mimbar itu saya pernah lihat. Ya Allah, ada tai cicaknya. Nah, ada tai cicak. Coba kalau khotibnya kena, kira-kira khotbahnya sah atau enggak? Enggak. Jadi mimbar-mimbar itu diperhatikan, dibersihin, ada tai cicaknya. Nah, terus iya, saya pernah melihat itu ada tai cicaknya. Berarti mimbar ini nggak pernah dibersihin ini. Waduh, masalah. Jadi si khotib harus suci dari najis di pakaian, badan dan tempat. Sama kayak sholat. Wasatrul aurah, menutupi aurat. Khotib harus menutupi aurat. Sama kayak sholat. Wal qiyamu alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Jadi wajib berdiri. Oh, lah mentang-mentang ada kursi lesehan ini kan. Wah, alhamdulillah sambil duduk gak sah. Kalau dia mampu wajib berdiri. Kalau emang nggak mampu, boleh duduk. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Terus duduk antara 2 khutbah di atas tumakninahnya sholat. Nah, kalau tumakninahnya sholat kan baca subhanallah. Tapi tumakninah di dalam khutbah itu sekiranya membaca surat Al-Ikhlas. Nah, jadi disunahkan, malah justru disunahkan bagi khotib yang lagi duduk membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Wa yusannu ayyaqra'aha fihi, malah justru disunahkan. Terus wal muwalatu bainahuma, berurutan antara 2 khutbah. Jadi khutbah pertama baru khutbah kedua. Ini khutbah pertama langsung Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Baru nanti yang kedua baru ini yang biasa kayak khutbah pertama. Itu kan berarti enggak berurutan. Nah, enggak sah. Harus berurutan, khutbah 1 dulu baru khutbah yang kedua. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Terus harus berurutan antara khutbah dengan sholat. Ini khutbahnya jam 12, sholatnya jam 3. Berarti kan nggak mualah ya. Sholatnya jam 1:30 sama. Nah, nggak mualah, nggak berurutan. Jadi harus berurutan. Setelah apa? Setelah khutbah langsung lanjut dengan sholat. Wa antakuna bil arabiyyah. Nah, syaratnya lagi khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Nah, jadi harus dengan bahasa Arab. Nah, ini di kampung-kampung kita, di mana di wilayah kayak di Kawidaran itu pakainya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kok. Nah, kalau di sini rak laku. Ya, karena gini. Jadi orang kenapa ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu. Karena dulu itu jarang Pak pengajian seperti ini jarang. Jadi ngajinya itu sempatnya pas ketika khutbah itu. Jadi dia dengerin ngaji, oh kata agama gini. Nah, jadi habis itu muncul lagi
Nah, dia kegiatan setiap Jumat baru dia dengerin khutbah ngaji. Nah, gitu. Jadi makanya di situ pakai bahasa yang difaham oleh orang-orang. Walaupun di situ yang penting apa? Yang penting rukun-rukunnya harus pakai bahasa Arab. Rukun-rukunnya wajib pakai bahasa Arab. Harus. Kaunu arkanihima bil lughatil arabiyyah wa in kana al khatib was sami'un a'jamiyyin la yafhamunaha. Jadi wajib rukun-rukunnya itu harus dengan bahasa Arab walaupun khatib dan pendengarnya itu bukan orang Arab. Dan dia tidak paham. Gak apa-apa. Nah, itu saking pentingnya pakai bahasa Arab. Jadi yang khotib, yang mendengarkan mau dia paham atau tidak, tetap pakai bahasa Arab. Terus wa ayyusmi'ahuma arba'ina. Si khatib harus mendengarkan dua khutbah ini ke 40 orang. Jadi 40 orang ini harus mendengarkan si khatib, suaranya khatib itu 40 orang. Jadi khutbah itu lantang, sing lantang. Kalau pas mic mati yang kedengeran orang 40 gak sah khutbahnya. Harus terdengar berapa? 40 orang. Itu mazhab Syafi'i pokoknya harus 40 gitu. Harus 40. Dari sholat khutbah harus 40 orang. Kalau kurang satu nggak sempurna. Ayo repot lah. Nah, makanya kiai-kiai dulu untuk hati-hati apa? Sholat lagi habis Jumatan karena mazhabnya Syafi'i, Pak. Nah, sholat lagi habis Jumatan takutnya namanya dulu nyari orang 40 sangat susah, Pak. Kalau sekarang di perumahan lah banyak. Nah, satu RW ya berapa kakak? Nah, ratusan kakak. Satu RT ada 100 kakak? Ada ya? Kurang 80. Nah, per kakak itu anak laki, orang laki-lakinya berapa? Nah, banyak ya? Bahasa banyak. Terus bahasa 4 ya? Ya, banyak. Kalau zaman dulu susah, Pak. Rumahnya ujung ke ujung. Ayo udah di mana-mana jauh-jauh jaraknya. Jadi dulu itu pondok saya itu di daerah Kedung Wadas itu orang ini semua, orang PKI, orang non Muslim semua. Jadi paling yang sholat Jumat itu ada 10 orang, kadang 7 orang. Itu Masya Allah adiknya Abah Taifur itu Jumatannya berangkatnya habis subuh. Habis subuh berangkat kemana? Ke sawah. Ngobrol sama orang, nah, diakrepin, lama-lama diajak, ayo Jumatan. Jadi dari habis subuh, Jumatannya nggak langsung ke masjid, ke sawah, kemana. Pokoknya setiap orang ditemuin, diajakin ngobrol. Nah, setelah rata akrab, ayo diisi masjidnya itu, kasihan. Nah, masjidnya diajak seperti itu. Nah, jadi dulu kalau santri awal-awal itu masih setelah Jumatan sholat dulu zaman awal-awal. Tapi sekarang santri udah banyak banget, orang-orang desa juga semuanya sudah pada ke masjid, dan nggak pakai sholat lagi. Nggak apa-apa untuk apa? Terus kita sholat lagi gimana? Nggak apa-apa untuk berhati-hati. Al-ihtiyat nggak apa-apa karena mazhab Syafi'i mazhab yang paling berhati-hati. Makanya kencang orangnya harus 40, yang mendengarkan khutbah harus 40. Kencang Syafi'i. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri.
Terus khutbahnya harus berada di waktu zuhur. Khutbah jam 3:30 gak sah. Lah udah masuk asar. Udah masuk asar. Nah, itu rukun khutbah. Yes. Jadi besok-besok siapa nih yang gantian khutbah mangkat. Iya, sebenarnya rukun khutbah tahu. Pak Haji Yudi berangkat khutbah. Pak Paing berangkat khutbah. Langsung alasan ada kerjaan. Udah kan kemarin syaratnya khutbah udah ada, rukunnya khutbah ada 5. Nah, terus sekarang syaratnya khotib. Nah, orang yang berkhutbah ada 10 itu kayak sholat harus mendengarkan 40 orang, harus berurutan. Nah, ikut tak harus rukun-rukunnya pakai bahasa Arab. Lah penak wis. Kalau enggak apa? Buku, baca buku aja. Berangkat. Tinggal minta izin sama DKM. Kan yang mau nanya, enggak.